Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium. Ini anthurium yang sudah mulai langka ya sobat ya. Nah ini anthuriumnya sudah ada di hadapan sobat semuanya. Jadi ini adalah anthurium pepaya sobat ya. Nah mungkin sobat ada yang masih asing dengan anthurium yang satu ini. Kita akan coba bahas seperti apa sih karakteristik anthurium ini, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya dan juga yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk karakteristik dari anthurium pepaya ini. Nah, untuk bentuk daunnya itu seperti ini sobat ini. Seperti daun pepaya, makanya dinamakan anthurium pepaya karena daunnya itu seperti daun pepaya seperti ini. Dia membentuk 5 cabangnya sobat ya seperti ini. Kalau sudah besar juga ada yang bercabang lagi nih seperti ini. Ini sudah lumayan besarnya sobat ya ukurannya itu. Ini sudah mature, sudah ada spandixnya juga atau tongkolnya ini. Jadi bentuk daunnya itu seperti ini. Ini karakteristik daunnya sobat ya, atau serat-serat bagian atas daunnya seperti ini. Ini daun yang agak muda sobat ya seperti ini, hijau muda seperti ini. Untuk tulang daunnya itu warnanya agak kecoklatan sobat ya untuk yang masih muda itu nih. Kalau yang sudah tua itu dia warnanya hijau seperti ini, seperti warna daunnya. Tuh. Ini yang sudah tua seperti ini. Ini bagian bawah daunnya sobat ya nih. Serat-serat daunnya seperti ini. Tuh pada tulang daunnya juga sama seperti warna daunnya. Dan anthurium pepaya ini termasuk jenis anthurium yang mempunyai tangkai panjang sobat ya, seperti ini nih. Tuh tangkainya panjang seperti anthurium corong atau brownii. Tuh untuk tangkainya itu warnanya coklat sobat ya. Yang masih muda itu warnanya coklat, kalau yang sudah tua itu dia agak ke hijau-hijauan sobat ini seperti ini. Dan tangkainya ini dia agak membulat ya sobat ya. Agak membulat, bukan kotak dia. Terus seperti ini. Ini bagian dekat tangkai daunnya. Ini seperti ini. Ini bagian bawahnya sobat ini. Kalau yang masih muda dia warna tangkainya masih coklat, kelihatan coklat sekali itu dia bagian bawahnya. Tapi kalau yang sudah tua warna coklatnya itu agak memudar ya sobat ya tuh. Makin lama makin memudar warna coklatnya itu nih, jadi warna hijau seperti ini. Kemudian untuk spadiknya itu seperti ini, dia warnanya kehitaman. Tuh seperti ini. Nah untuk ukuran yang kecilnya nanti kita lihat ya sobat ya, di sebelah sana ada yang masih kecilnya. Kalau sobat yang awam mungkin mirip-mirip dengan anthurium jari ya sobat ya, atau anthurium pedatora radiatum. Karena dia daunnya mirip anthurium jari juga tuh, agak sedikit mirip. Nanti akan kita lihat ya sobat ya perbedaan dari anthurium pepaya ini dengan anthurium jari. Nah ini ya sobat ya untuk anthurium jari itu seperti ini. Yaitu cabang-cabangnya banyak seperti ini tuh. Dia lumayan beda ya sobat ya tuh dengan anthurium pepaya. Tuh kalau pepaya kan seperti ini lebar daunnya tuh. Kalau ini kan ramping-ramping seperti ini. Dan juga pecah-pecahnya itu banyak dia tuh, cabang-cabangnya banyak seperti ini. Dan sepengalaman saya dia nggak sebesar ini sobat ya daunnya itu. Nggak sebesar anthurium pepaya, ini bisa lebih besar lagi sobat ya ukuran daunnya itu. Nah seperti ini perbedaannya tuh kelihatan sekali sobat ya. Tangkainya itu dia berwarna hijau yang anthurium jari ini. Tuh untuk spadiknya juga beda ya sobat ya tuh. Dia lebih pendek untuk spadiknya ini. Ada juga ini sobat ya, ini anthurium silangan. Ini silangan saya sendiri. Ini anthurium jari. Anthurium ini pedatora radiatum disilang dengan clarinerium atau kuping gajah tarantula. Jadinya seperti ini tuh dia. Jadi bentuknya itu seperti mirip jari, seperti malah seperti ini ya sobat ya. Pterodaktil kalau sobat tahu bentuknya mirip pterodaktil, tapi dia ada serat-serat clarineriumnya tuh. Seperti clarinerium. Seperti ini tuh. Ini yang masih kecil daunnya. Jadi untuk anthurium hybrid itu macam-macam sobat ya kalau keluarnya itu. Misalnya dari anthurium jari ini keluar banyak varian, misalnya ini satu, ada lagi ini nih, ini satu indukan juga, satu semayan. Tuh beda kan karakter daunnya tuh, nggak terlalu pecah dia daunnya itu. Ada lagi ini nih, ini lumayan agak pecah juga daunnya. Kemudian ini ada lagi ini nih, ini lumayan agak lebar dia, nggak pecah daunnya tuh. Ini juga sama sobat ya, satu semayan semua ini. Ini juga dia serat-serat kelarinya lumayan agak masuk ke sobat ya, tapi belum
belum kental banget untuk larinya itu. Nah, untuk Anthurium papaya ini ada yang bilang itu Anthurium spesies, ada juga yang bilang Anthurium hybrid ya sobat ya. Nah, ini juga masih menjadi kontroversi. Nah, kalau sobat ada yang tahu ini Anthurium hybrid atau Anthurium SP, mungkin bisa ditulis di kolom komentar sobat ya. Bisa sobat lampirkan untuk referensinya itu dari mana, karena saya juga masih belum dapat informasinya atau referensi validnya itu. Ini tuh Anthurium hybrid atau Anthurium SP atau spesies. Tapi kalau feeling saya ini Anthurium hybrid ya sobat ya, atau Anthurium silangan. Ini seperti mirip-mirip Anthurium glavigerum lah kalau dari bentuk daunnya itu. Dan untuk daunnya itu dia tidak terlalu tebal sobat ya. Jadi lumayan agak tipis dia tuh. Ini agak tipis. Tidak setebal Anthurium jemani. Kalau jemani kan tebal dia tuh. Kalau ini lumayan tipis, tuh bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Kalau Anthurium jemani kan kalau ditekuk dia bisa patah sobatnya daunnya itu. Nah, kemudian untuk perawatan dari Anthurium papaya ini sama seperti Anthurium pada umumnya, dia diletakkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Sobat bisa meletakkannya di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak teduh. Kemudian untuk media tanamnya itu saya menggunakan full pakis ya sobat ya, full cacahan pakis seperti ini nih. Untuk media tanam itu juga tergantung tempat sobat, biasanya lebih bagus itu menggunakan media tanam apa. Tapi kalau sepengalaman saya untuk yang lebih bagus itu di tempat saya itu adalah media tanam pakis cacah ini. Seperti ini nih. Ini untuk tangkainya sobat ya, akarnya seperti ini tuh. Untuk media tanam bisa sobat sesuaikan aja sesuai dengan media tanam yang mudah ditemui di tempat sobat atau yang lebih bagus di tempat sobat. Karena biasanya itu setiap daerah beda-beda ya sobat ya, cocoknya itu dengan media tanam apa. Kemudian untuk pupuknya itu saya biasa menggunakan pupuk Osmocot atau Dekastar slow release yang 13-13-13 yang seimbang. Ditabur aja sobat ya seperti ini nih, yang kuning-kuning seperti ini. Dan juga ditambahkan dengan pupuk daun atau pupuk semprot dengan interval seminggu sekali. Kalau Dekastar itu sekitar 3 bulan sekali. Kalau pupuk semprot itu sekitar seminggu sekali. Jadi ditambahkan ya sobat ya supaya lebih maksimal untuk pertumbuhannya itu. Selanjutnya untuk perbanyakannya itu sobat bisa melakukan pencacahan bonggol atau propagasi, bisa juga dengan cara dari biji. Tapi kalau dari biji itu setahu saya lumayan agak susah sobat ya. Untuk jadi bijinya itu, ini juga sudah kita coba serbukan dengan polen yang lainnya sobat ya. Ini belum tahu jadi apa enggak, mudah-mudahan aja jadi ya sobat ya. Kemudian untuk penyiramannya itu sobat sesuaikan aja dengan media tanamnya. Jadi sobat cek dulu media tanamnya, kalau sudah kering bisa sobat lakukan penyiraman. Jadi jangan sampai dia masih basah, sobat lakukan penyiraman sobat ya, karena takutnya itu dia gampang busuk untuk akarnya itu. Nah, untuk yang masih kecilnya itu seperti ini sobat ini. Ini masih kecilnya itu seperti ini. Ini dari cacah bonggol sobat ya, atau pemotongan bonggol. Ini seperti ini. Di sana ada yang agak besar sedikit sobat ya, kita lihat. Nah, ini sobat ya nih. Ini Anthurium papaya tuh seperti ini kalau masih kecil. Ini agak besaran lagi. Seperti ini nih. Tuh untuk tangkai daunnya sudah kelihatan agak warna coklat seperti ini. Ini juga sobat ya nih, ada yang daunnya agak ngebulat ya. Tuh. Ini yang ngerumpun dia, tinggal dipisah-pisah aja tuh. Bisa jadi banyak nih. Nah, jadi itu ya sobat ya, sedikit review tentang Anthurium papaya ini. Jadi ini lumayan agak langka ya sobat ya untuk saat ini itu. Jadi harganya juga lumayan agak-agak mahal sedikit lah untuk harganya itu. Apalagi kalau yang sudah besar seperti ini, harganya juga lumayan ya sobat ya. Dan juga yang jual itu juga agak jarang ya sobat ya. Kalau sobat cari di marketplace itu agak jarang juga untuk yang jualnya itu. Apalagi yang sudah sebesar ini. Nah, ini kayaknya lumayan cocok ya sobat ya untuk menambah koleksi, karena semakin langka barang biasanya semakin banyak yang koleksinya itu. Nah, mungkin sobat bisa mencarinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin ada yang menjualnya. Tapi kalau sepengalaman saya agak jarang ya sobat ya untuk yang jual Anthurium papaya ini. Mungkin di kolektor-kolektor atau di petani-petani yang jualan online juga kadang suka ada. Tapi saat ini tuh lumayan agak jarang ya sobat ya. Jadi mungkin sobat bisa memburunya jika ingin memilikinya. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini tentang Anthurium papaya ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.